punya nih sosok-sosok yang sangat tebal di depannya. Tapi di satu sisi dari awal juga udah tebel-tebel pisan juga nih hero-hero. Ada Hylos, ada Chow, ada Yuzong tadi. Ya, tapi lebih ke late game lagi, Granger-nya nggak bakal bisa deket-deket ya. Karena Nah. pasti sekali bad impact. Sekali bad impact, Aduh, impactnya gede. emang impactnya nggak baik lah. Iya. Dan apalagi kalau ketarik dengan Sangun Claw duluan. Wah, itu Jangan sakit. cakar. Jangan deh pokoknya ya teman-teman semua. Oke, game yang kedua EVOS Legend melawan sang tuan rumah Geekfam. Akankah skornya menjadi satu sama ataukah 2-0 kemenangan jadi milik EVOS Legends? Semua akan dibuktikan di Line of Down. Memberikan yang terbaik tentunya untuk game yang kedua. Inilah dia di arena peperangan. Semuanya bersiap siaga dari segi laningnya. Kita lihat kalau dari tim EVOS dan juga tim dari Geekfam sendiri. Oh, mana yang bakal jadi poros ya? Kalau tadi kita lihat di area mid lane-nya. Akankah berubah? Ini kalau kita lihat nanti di XP sih, ini bakal seru di anti-match dengan Mavs-nya. Karena Povius, bicara soal Povius ya akan bicara soal bagaimana play by play-nya, dan menariknya lagi adalah Luminaire yang pakai Esmeralda main mid. Oh iya juga ya. Cecilian-nya di mana coba? Di gold lane. Cukup menarik, ini mid laner Esmeralda maju ke depan cukup berbahaya. Masih sempat untuk kabur dan selamat. Purify digunakan di detik-detik terakhir dan ada shield yang didapatkan. Puyeng Transmon pala. shieldnya, wah itu nyelamatin sih. Itu Matilda to the rescue. Matilda to the rescue. Puyeng pala ngelihatnya ya Esme-nya mid ya. Oke. Di bawah ada Poveus melawan Hylos, lalu sekarang Pakitonya dibayang-bayangi oleh Renvi yang ada di dalam rumputan. Ada Void Crystal juga, Renvi-nya udah level 2, berarti Jet Kundo, Sunpo udah bisa digunakan secara bersamaan. Mulai maju ke bagian depan, sedikit lagi HP tersisa, langsung ditumbuk, masih bisa mendapatkan ke arah Rokursa. Iya, dari keduanya masih bisa untuk menukarkan damage dan jual beli serangan dengan sangat baik. Tapi tim Geekfam galak banget di area tengah, apalagi dengan adanya Finch, Yves yang bisa nyiksa Luminaire di area tengah. Dengan Void Crystal, dia nggak perlu untuk commit, ngecicil Luminaire. Sedangkan Luminaire dia harus pakai, ya nyabet-nyabetnya pakai selendang. Dan itu selendangnya bukan selendang 5 meter. Waduh. Itu di ujung selendangnya ada kerikil ya, makanya sakit, gitu ya. Ya. Makanya sakit. Ini kita kayak ngelihat beberapa season yang lalu ya, Esme di bagian mid gini ya, Mbak. Esme mid. Iya sih. Iya kan? Jarang gak sih? Emang ada ya? Jarang, ada tapi ada beberapa season yang lalu. Romer gak? Gak, Bukan ya? bukan. Oke lah. Tapi memang secara seperti ini adalah bahwa dari EVOS saja mereka ingin mengantisipasi biar Povius-nya bebas dan aman nyaman. Waduh. Bener, gak bakal ada yang bisa menghentikan Povius habis ini kalau dia jadi ya. Iya, kalau udah jadi oke. Maebzi di bagian belakang siap untuk langsung ke badan ke arah rekan-rekan, tapi Persik udah mulai ada di bagian Waduh. depan dan Julian tertangkap pas first blood-nya berhasil diambil. Glorious Parway langsung dikeluarkan, terkena efek slow, belum lagi dengan adanya Vince yang mengeluarkan juga kala reload manipulation. Berarti ada combo dari efek slow yang begitu menyakitkan untuk EVOS Legends. Wow, tak kehilangan satu orang pun dari EVOS Legend. Dan setelah mendapatkan 1 poin kill first blood yang mereka dapatkan, objektif gaming tak mereka lupakan. Turtle berada di hadapan mereka, tapi Ranvi akan mencoba untuk melawannya. Maevy kabur dengan adanya flicker, tapi dia masih harus tumbang di area samping. Turtle masih menjadi sebuah objektif yang ingin didapatkan oleh keduanya. Terlalu low, tapi Versik masih bisa mendapatkan Turtle. Turtle yang pertama jatuh ke EVOS Legend. Wah, tapi Versik tadi dikit lagi darahnya bawa. Tapi dipanggil dengan Guiding Wind, selamat loh dia. Iya, dan tadi dia gak terlalu pengen mukul turtle-nya juga dengan satu bar tadi, satu Iya. kotak dari untuk Edge-nya sendiri. So itu dia tadi untuk hasilnya mini fight yang terjadi, di mana memang penampilan dari anti-match ya dengan Povius dia tadi dapetin first blood juga. Wahaya sih. Ini nih ya yang kita bilang mau dari counter kalau udah diambil siapa lagi yang mau lawan Iya. Povius. Masalah kan Rondo cuma sekali nih. Tapi damage-nya waduh. Wah, terus kan dia lompat tuh. Waduh, mepet banget masa. Masih jauh. Oke. Ada anti-match di bawah berhadapan dengan Mavs yang menggunakan Hylos. Masih berada di dalam landingnya tapi di atas. Kayaknya akan ada kerusuhan lagi nih. Karena ada beberapa hero yang udah mulai berkumpul. Bahkan dari Luminaire sendiri mulai perlahan tapi pasti mulai ke bagian atas tapi tidak. Mulai balik lagi ke tengah. Ada Poveus juga yang mendekatkan diri. Sementara Julian masih melakukan farmingan. Mendapatkan satu monster jungle lagi. Dan sekarang Crab adalah targetnya, Bude. Iya, dan pergerakan dari keduanya, mengingat kayak di area atas ini adalah gold laner Cecilian yang butuh farming, tapi Brody pun demikian. Dan dari Xuan-nya, kayak dia nahan-nahan dari segi Yuzong-nya. Mm-hmm.
Gak ada Brody om, Brody-nya tadi di game 1. Di game yang pertama. Oke. Red pun sedikit lagi IP ada berhasil langsung ditangkap dari luar manipulation, tapi Dream tertinggal di bagian belakang mencoba untuk kabur dari tersebut. Malah kali ini efek pembelasan dihasilkan oleh Swan. Begitu saja mendapatkan begitu banyak tadi damage yang masuk ke arah tubuh pemain EVOS Legends. EVOS Legend tiba-tiba rotasi yang mereka lakukan malah membawakan hal yang tidak baik. Geek Fam mendapatkan momentum mereka di early di area top lane setelah mengusir 2 member dari EVOS Legend. Mereka ingin mendapatkan satu turret di area atas, gold shield-nya hampir dirontokin. Dan dari EVOS Legend ini yang EVOS Legend boleh kita perhatikan adalah mereka nggak mau kasih gratis turret mereka. Mereka balik lagi ke area atas untuk mempertahankan turret di area top lane. Nih dari Vanstrong sendiri masih melakukan ya farmingnya, mengumpulkan stacknya, belum melakukan pergerakan juga ke bagian tengah. Tapi dari Luminar darahnya nggak begitu banyak. Bahkan sekarang Antimed harus mundur dulu ke bagian belakang. Ada Mavzi yang langsung aja bergerak jauh lebih berani mengusir mundur pemain EVOS Legend. Dan juga dari Renvi dengan penggunaan cownya mulai maju ke bagian depan. Jet kundunya kena juga, ada efek knockout yang diberikan. Ada bad impact kali ini guna untuk mengumpulkan stacknya dan juga memberikan damage terhadap Geek Farm. Ya, dari Geek Farm, turtle-nya kayaknya harus mereka relakankah karena terlalu jauh. Julian masih berada di area farming, EVOS Legend udah bersiap. Sementara 4 member dari EVOS Legend siap, Geek Fam mereka lebih memilih untuk merelakan turtle yang kedua. Wah, ini ada pertukaran posisi juga loh. Coba lihat antara Luminar dan juga Vanstrong. Benar, Luminar udah kembali ke gold lane. Ya. Vanstrongnya sekarang di cover di mid lane dengan Matilda. Oke, ini boleh-boleh nih, tapi Luminar dengan purify yang dia miliki dia pun harusnya masih bisa selamat, tapi tidak. Karena langsung diserang dengan 3 orang sekaligus. Namun untuk sekarang ada serangan balasan dilakukan oleh EVOS Legend. Sanguine Claw berada di bagian bawah, tapi Black Dragon Form menyelamatkan pergerakan Yuzong ya, karena Yuzong ada di udara. Iya, terbang mundur ke area belakang, Luminar tumbang setelah dia pindah ke area atas. Rupanya pergerakan dari Geek Fam ke arah top lane-nya. Dan sementara di area tengah kita tengok Mavis masih bisa bertahan, dia terlalu tebal, terlalu tanky untuk bisa di burst oleh tim EVOS Legend. Untuk pergerakan mereka di menit yang ke-6 kayak masih 11-12 dari segi point kill sama. Dari segi network cuma beda 1100 aja. Masih bisa Geek Farm harusnya untuk mengajar ketertinggalan mereka. Karena sekarang, waduh, Swan-nya udah mulai nih. Udah mulai satu objektif berhasil didapatkan oleh EVOS. Ya, Versik udah ngelapatin level 10, nggak dapetin satu turret. Sementara di area bawah, Luminar masih bisa kabur dari Death Sonata dari Julian. Area mid lane menjadi poros pertahanan bagi tim Geek Fam. Mereka ngelepasin bawah, tapi tengahnya dipertahankan. Wah, tapi Dreams tadi bagus banget sih. Luminar yang darahnya nggak begitu banyak. Berhasil dia panggilkan Guiding Wind dan itemnya ini dia. Iya, Vanstrong udah mulai ya. Clock of Destiny, Lightning Truncheon. Itu satu kombinasi Sanguine Claw, bad impact. Bisa ngebalikin situasi untuk EVOS Legends. Damage ya dia mainnya ya. Untuk beberapa player kan ada juga yang ngumpulin regen mana dulu nih. Yang catat talisman juga karena udah dipakai juga di arah Cecilian gitu loh. Tuh Versik juga galak banget loh. Iya. Masuk area tengah cek. Dia Nah, tadi. mundur lagi. Dan kombinasi dari Knockout Strike sih. Knockout Strike itu buat musuhnya agak sedikit knockback. Dan itu Iya. nge-trigger Demonic Force juga. Bener. Balik lagi tuh ya, berkesinambungan memang hero dari EVOS Legend. Siapapun yang agak ngedes aja pergerakannya. Oh, kenapa Sanguine Claw aja bisa dilompatin Demonic Force. Bisa langsung sama Popheus tuh. Hihi. Tapi sekarang bad impact pun udah langsung dikeluarkan. Sanguine Claw-nya nggak kena karena siapapun, ada bad impact terkena karena Revi. Dikeluarin lagi, ada di dalam rumputan. 2 orang mendapatkan impactnya. Iya, itu bad impact yang ke impact Wah. dari tim Geek Fam yang sekarang di area jungle. Versik mencoba untuk menghalau semuanya, tapi itu Wave Trigger menghentikan Versik. Teman-teman siap untuk melakukan backup, tapi Glorious Pathway di pop up berusaha untuk kabur dari pengejaran EVOS Legend. Samping Julian memberikan damage yang sangat besar, tapi belum bisa mengeksekusi siapapun dari EVOS Legend. Wow, bergantian sepertinya tadi pemain EVOS Legend untuk bisa ngebadanin ya. Agar Versiknya tidak terkena damage. Bagus banget, Brute for Armor pun menjadi milik Vince kali ini. Tarik Sanguine Claw ya kan, lagi diam-diam di balik rumput. Iya. Tarik juga, dan kalau kita lihat di sini EVOS Legends mereka nggak terlalu terburu-buru juga. Mereka tetap santai, mereka dapetin objektifnya, nggak mau dapat hanya fokus point kill. Bagaimana Vanstrong diberikan kebebasan untuk mendapatkan stack demi stack.
Nah loh, nih Renvi, weh, Dreamnya ketangkep, tapi Dream punya Purify, berarti dia berhasil untuk nge-trigger langsung ke arah cowoknya. Nomor 5 kita akan coba lihat Vince-nya, sedikit lagi HP tersisa, bener aja bad impact-nya on point, nabrak ke arah Yves. Kepruk, hilang sudah. Dan dari EVOS Legend kayak mereka menjawab inisiasi dari Geek Fam kepada Dreams ke area tengahnya. Rupanya lini belakang langsung dihabisi, digerogoti oleh EVOS Legend. Sementara tim Geek Fam tanpa adanya Vince, mereka akankah berusaha untuk ngekontes Lord yang sudah mereka sadari udah dibuka oleh EVOS Legend? Ini di antara Lord ini juga coba lihat beberapa pemain dari kedua tim udah mulai mendekati MyFZ seorang diri. Swan-nya juga dari arah yang berbeda. Malu ada Versik siap untuk memberikan pumpukannya. Berhasil mendorong mundur ke arah Swan tapi Lord ditinggalkan begitu aja dan MyFZ berhasil didapatkan dan Lord pun tidak di reset. Lordnya berhasil dipertahankan. Yes, dan Swan pun nggak sampai ngeluarin ngeluarin dari Black Dragon Form-nya. Dia harus tumbang. EVOS Legend selain ngedapetin Lord dari Lord yang pertama, mereka juga ngedapetin dua Untung bonus. lagi ya. Iya, dan Buy tadi one kalau get three. dan tadi MyFZ-nya sendirian di depan. Halo-nya udah nebeng semua damage-nya. Iya. Gak ada follow up di belakang. Jadi MyFZ-nya harus tumbang sia-sia tadi. MyFZ-nya hanya ngeliat-ngeliat aja dari kejauhan gitu ya. Gue pikir tadi dia bakal terbang dan juga mulai mendekati juga dan mereka akan langsung memulai team fight-nya tapi ternyata tidak. Mereka lebih menahan dulu hingga akhirnya MyFZ pun menahan sampai akhir dan tidak ada Black Dragon Form sampai dia pun menghilang. Begitu mengerikan EVOS Legend di menit yang ke-10, mereka nggak perlu menunggu untuk menjadi lama, tapi dengan dibukanya langsung dengan Vince di area belakang nggak tersentuh, mencoba untuk memporak-porandakan Black Dragon Form ke area lini belakang, anti-match dengan bebasnya, malah kita ke area lini belakang, Renvi menjadi korban pertama, Geek Fam mulai porak-poranda, anti-match belum berhenti di situ, Swan hampir saja menjadi korban, tapi Lord masuk dari area bawah, EVOS Legend mengamuk di area tengah, 3 area dari Geek Fam langsung dihajar oleh EVOS Legend. Wah, karena tadi coba lihat ada MyFZ yang langsung flicker ke arah rekan-rekannya dan itu menjadi sebuah keuntungan untuk Popes itu sendiri. Luminar dipanggil lagi dengan guiding win yang dimiliki oleh Matilda. Tim fight-nya pun kembali mereda dan kedua tim ini pun mungkin akan balik ke posnya masing-masing. Ya, dan Geek Fam masih bisa nge-defense rupanya dari segi inhibitor belum ada yang hancur sama sekali. Wah, dan Sonata satu peluru yang kena tadi ya, peluru pertamanya. Iya, tapi itu sangat claw, bad impact juga kena. Nyeri. Satu kali tamparan, Vince hilang 2 kotak. Nyeri. Pedes. Pedes. Terus banget sih EVOS Legend, mereka kalau tadi masih 50-50, sekarang bahkan dari head to headnya Versik naik semuanya dari KDA, kill, skill participation dan juga GPM. Ya, padahal Versik ini udah mulai di-ban kan Hira ya. Ya udahlah, aku pakai fighter aja dah. Gak usah assassin. Karena hero assassin pasti udah Bigetron, Geek Fam, siapa lagi yang bakal nge-ban hero-nya Versik? Lelah dia, tapi dari Firestrong sendiri Ice Queen One adalah pilihan dia untuk item yang ketiga. Bagi Versik juga udah mulai lumayan sakit ya. Kalau kita lihat di sana ada 1 buah Melvic Roar. Anti-match sudah pasti dengan adanya Oracle ini. Menambahkan lagi shieldnya 30% malah. Lebih tebel lagi. Lebih tebel lagi. Yang menyedot ke arah shieldnya tidak ada karena rekannya. Luminar juga sebentar. Kalau gak ada NOD. Oke, cuma 1 dominance ice dari MyFZ. Gak ada MyFZ nanti, ini bakal bebas, shieldnya bakal gak ketolong nanti buat EVOS Legend. Kalau mau ngasih sekalian damage, pasangin Blood Wings ya Om ya. Waduh, absurdnya atau nambah juga tuh. Waduh. Oke, mereka sepertinya menunggu kehadiran Lord karena 15 detik lagi Lordnya juga akan siap langsung mereka lahap dari kedua tim ini. Siapa kayak akan mendapatkan Lord tersebut, namun perbedaan golnya jauh banget loh. Ponsel mulai maju ke bagian depan, versinya akan diambil, tidak Bude. Nggak, udah kelihatan di area depan. Inilah kelebihan dari fighter jungler. Dia bisa bertahan di area depan tanpa takut, durability yang cukup tinggi. Dan setelah mengetahui posisi dari tim Geek Fam, EVOS Legend semakin percaya diri untuk masuk ke area Lord yang kedua. Akan diamankan tanpa ada gangguan. MyFZ berusaha untuk masuk ke dalam Lord pit-nya. Revolution dikeluarkan, tapi MyFZ dihentikan. Glorious by the way di pop up, tapi lini belakang dari Geek Fam sudah dihancurkan oleh anti-mage yang bergerak ke sana kemari. Sesuka hatinya, Van Strong tumbang terlebih dahulu karena Geek Fam berfokus karena ini belakang dari EVOS Legend. 3-1. Wow,
3 orang hilang langsung dari Geek Farm. Sementara itu Korban? untuk kali ini Vince yang akan menjadi korban tanpa adu untuk EVOS. Tidak, masih bisa selamat karena ada Swan yang mencoba untuk langsung memberikan bantuan. Sementara itu Persik. tertangkap Farsa kali ini. Versiknya bisa kekabut dan mulai disedot tapi ditumbuk lagi. Versiknya masih bisa selamat. Mereka berdua adu mekanik. Siapa yang akan panik? Tapi ternyata Swan lah yang menjadi korbannya. Ya, bantuan dari EVOS Legend pun sangat cepat. Mereka mau memastikan bahwa Versik terlindungi secara maksimal. Dan EVOS Legend, mereka akan mungkin ngelakuin push selanjutnya lagi nungguin Lord yang hadir. Karena tinggal ditunggu aja, Lordnya bentar lagi akan membantu mereka menuju ke bibir inhibitor. Ya, dan itu dia memang dari Anti-Match. Siapa yang mau stop semuanya? Anti-Match, Esmeralda, dan bahkan tadi Versik bisa memenangkan duel. Ya meskipun memang ada bantuan ya. Ya. Tapi tetap EVOS Legends ini mereka udah tidak terhentikan. Si gap gold menurutku ini udah terlalu jauh bagi EVOS Legends. 12.000 dan di area bawah Bestarnya udah berhasil langsung ditabrak lagi oleh Lordnya. Lordnya mulai masuk lagi ke dalam, siap untuk memberikan damage terhadap base yang dimiliki oleh Givan. Namun di bagian belakang coba lihat ada Wave Dragon yang akan dikeluarkan dan benar aja langsung connect ke arah satu player. Dan Cecilia menjadi korbannya. Namun untuk base-nya sedikit lagi Emitris akan kalah sudah dimenangkan oleh EVOS dan benar aja 2-0 tanpa balas. Dengan kemenangan yang sangat bersih pula di game yang kedua. Walaupun awal kita masih bisa lihat ini masih 50-50, tapi rupanya tidak. EVOS menutup dari mid game-nya sampai ke area late game. Oh ya, mereka agak terbendung sih kalau bisa bilang. Karena mereka dapetin apa yang mereka inginkan. Hero yang bisa ngancurin permainan Geek Fam plus counternya juga. Dan bahkan yang menarik dari laning phase-nya. Esmeralda ditaruh dulu. 5 menit awal begitu gerobak goldnya habis. Habis. Udah. Dia langsung swap. Dia Langsung. Iya, karena ya itemnya pasti otomatis lebih cepat jadi ya. Ya. Buat Cecilia untuk Lock of Destiny dengan lightning selanjutnya. Sisanya udah join fight aja. Dari stacknya dari mana? Dari fight. Ini teknik lagi ya teman-teman ya. Pertukaran lane. Pertukaran lane. Ini sangat-sangat teknik Biasanya sekali. kita lihat EXP sama goldnya. EXP sama gold tukeran tergantung lawannya. Mereka pengen menangin gold lanernya biar bisa owning dan gak kesiksa di lane. Tapi sekarang mid Gold lane dan mid ya. Gold dan goldnya. Tapi kan syarat dan ketentuan berlaku pasti ya. berlaku dong, jelas. jelas. itu, Iya jelas. dong, untuk beberapa hero tertentu juga dong. Iya dong. Iya, Nggak pasti. semuanya mungkin bisa dilakukan.